bersama kita juga ada Ketua Karang Taruna Kelurahan Pondok Cina. Nah, kita sambut nih Bang Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Munir, Pak LPM, sekaligus sama abang semua yang ada di sini. Saya sedikit ingin bertanya. Tadi saya dengar ada kata-kata kolaborasi antara Pak LPM. Nah, dalam hal ini saya ingin menanyakan terkait bagaimana agar supaya teman-teman muda ini khususnya di Pondok Cina bisa mengisi daripada perusahaan-perusahaan yang ada di Pondok Cina demi mensejahterakan banyak pihak yang memang, karena di dalam Karang Taruna sendiri kan memang ada kata-kata kesejahteraan ya di dalam permensosnya memang. Nah, ini kalau terkait dengan UMKM mungkin kan ada juga dari teman-teman muda ini kan ada yang pengen usaha, ada yang pengen bekerja. Nah, mungkin dari segi pekerjaannya bagaimana Pak Haji untuk menyikapi agar teman-teman bisa bersaing dengan yang lain untuk di perusahaan yang ada di Pondok Cina ini. Bagaimana menjembatani kepentingan kaum muda nih, khususnya terhadap perusahaan-perusahaan agar porsi mungkin ya, agar ada porsi lah untuk generasi muda di Pondok Cina. Jadi supaya mereka bisa yang mudah juga masuk ke perusahaan-perusahaan itu yang ada di Pondok Cina. Silakan Bang. Terima kasih Bang Yunus. Pertanyaan yang menarik dari Abang Ketua Qatar, Bang Umam. Sesuai dengan namanya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, bahwa bagaimana lembaga berimprovisasi terkait tugas dan fungsinya itu memberdayakan baik dari masyarakat di level bawah, menengah maupun level dunia usaha, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai bagian daripada bentuk pemberdayaan. Nah, kalau kita memang sudah bisa mampu menerjemahkan bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat itu tugas dan fungsinya luar biasa luasnya, bagaimana kita mendefinisikan makna daripada lembaga pemberdayaan itu sesungguhnya luar biasa. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi Pak Ketua Qatar, kita insya Allah salah satu bentuk kerjasama yang sudah kita ikat dalam bentuk fakta integritas dengan para pengusaha menengah ke atas, karena memang yang kita punya ini baru kelas-kelas menengah, artinya pengusaha-pengusaha apartemen itu bagian daripada yang menengah ke atas, di bawah dari kegiatan pengusaha-pengusaha lokal seperti ruko dan sebagainya. Tapi memang yang kita harapkan dari CSR daripada pengusaha itu tentunya juga menjadi bagian tanggung jawab yang tidak terpisahkan baik pemerintah kota maupun dari lembaga pemberdayaan masyarakat. Salah satunya bagian yang sudah kita komunikasikan terhadap para pengusaha itu, kita sudah memiliki beberapa fakta integritas, nota-nota kesepakatan. Salah satunya bagaimana pihak pengusaha itu memahami tugas dan fungsi lembaga RT dan RW agar para pengusaha itu sesungguhnya paham, biar bisa bagaimana berkontribusi, berpartisipasi terhadap lingkungan di mana dia usaha, dengan harapan masyarakat sekitar terhadap usaha yang ada itu merasa ikut memiliki. Iya. Nah, salah satunya adalah yang sudah kita bangun komunikasi itu, salah satu bagian daripada persyaratan, misalnya kalau kita bicara masalah usaha-usaha berkelas itu pasti sebelum ada proses perizinan itu ada yang namanya di awal persetujuan lingkungan tetangga. Nah, tidak semudah itu kita memberikan kewenangan atau memberikan izin tanpa ada komitmen-komitmen. Salah satu yang mungkin barangkali kita sudah punya dan kita pegang, komitmen-komitmen misalnya para pengusaha ini punya kewajiban, komitmen berkontribusi bagaimana rekrutmen tenaga kerja terhadap para usaha-usaha terhadap masyarakat lokal. Kita mencoba memilah-milah dari
karakter masyarakat kita sebagai yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua itu dari sisi orang muda berbeda-beda. Ada yang sukanya setelah kita pelajari dari psikologisnya, ada yang suka seneng punya uang instan. Oh, saya pengen parkir saja karena dia hari itu dia parkir, hari itu dia punya uang. Tapi di level yang lain saya pengen punya pekerjaan tetap. Sampai kita sudah melihat dari beberapa sisi. Karena memang nggak bisa kita paksa. Orang yang memang suka kerja informal, kita paksa kerja formal, mereka itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, kembali bahwa apa yang tadi disampaikan, kita sudah punya alatnya, nota kesepakatannya kita punya, tinggal teman-teman yang punya di level-level lain, terutama dari sisi pendidikan SMA itu bisa tersalurkan sumber daya manusianya agar mereka punya pegangan hidup. Itu salah satu bagian tugas dan perhatian LPM, bagaimana ke depan potensi para anak-anak kita jangan jadi pengangguran gitu. Jadi semua level tanggung jawab tadi yang lebih luas sebagai lembaga itu luar biasa. Termasuk tadi disebutkan bahwa bagaimana anak-anak bisa eksistensi, punya pekerjaan tetap, itu kita siapkan. Tapi kadang memang tidak gampang memberikan masukan arahan kepada masyarakat dan teman-teman muda. Nah, ini barangkali sebagai bagian daripada sosialisasi bahwa kita sudah menyiapkan itu. Iya, sudah menyiapkan itu. Kita nggak terlalu sulit. Manakala ada teman-teman walaupun secara bertahap pengen punya pekerjaan yang tetap. Insya Allah itu masukan dari Pak Ketua, Pak Umam, kita siapkan. Tinggal pemudanya mau nggak? Gitu. Apa nih harapan Pak Haji terhadap lihat anak-anak muda ini? Sepatah dua patah kata Pak, silakan Pak Haji. Teman-teman dan pemirsa yang saya cintai, sebagai kata akhir barangkali kita tetap berharap besar daya dukung dari unsur muda, tokoh-tokoh Qatar yang menjadi bagian harapan dari para orang tua. Mudah-mudahan mampu menciptakan suatu sumber daya yang lebih baik yang bisa dirasakan manfaatnya buat orang banyak, apakah dalam bentuk sosial, bentuk pekerjaan yang lain sebagainya, yang punya nilai jual dan nilai manfaat buat orang banyak. Barangkali itu harapan saya. Jangan lupa, jangan sombong, tetap harus punya rasa rendah hati. Apapun bentuk keberhasilan kita, itu menjadi suatu keberhasilan bersama, bukan keberhasilan si A, si B, si C, tapi bagian daripada keberhasilan bersama. Terima kasih. Petua-petuahnya, nasihat-nasihatnya, semoga ini bisa menjadi bekal untuk kaum muda di Pondok Cina untuk lebih berprestasi lagi, untuk lebih mengukir karya lebih baik dan lebih banyak lagi, sehingga bisa memberikan banyak manfaat untuk lingkungan kita di Pondok Cina ini, khususnya Kota Depok umumnya dan juga Indonesia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.